Om Swastiastu, Pak Wisnu. Selamat malam, Raja Murni. Untuk menjawab pertanyaan Pak Wisnu tentang bolehkah di atas dapur itu ada kamar. Nah, untuk meyakinkan ya, ini akan Titiang berikan contoh. Kebetulan ini adalah rumah Titiang sendiri, di kampung. Nah, ini di bawah ini dapur, sementara yang di atas itu ada studio, kemudian ada kamar di atas, kamar tidur, Kemudian kalau yang ke samping itu di pintu itu ada toilet. Nah, itu harus dipaham terlebih dahulu, Nah, sementara dapur yang di bawah seperti ini. Oke, tidak akan masuk sekarang ke dapur, memastikan bahwa memang benar ini adalah dapur. Nah, ini ampura berantakan ya. Nah, ini dapur ya. Nah, ini ada kompor. Kemudian ini ada pelangkiran di samping exhaust nih, Nah, ada pelangkiran. Jadi seluruh dapur ini, di ruangan dapur ini kategori bangunan suci. Dan yang melinggih di sini adalah Betara Brahmo. Itu harus dipahami terlebih dahulu, Betara Brahmo. Nah, jadi dapur ini tentu memiliki radius kesucian namanya. Nah, khususnya di pelangkiran ini. Ke atas radiusnya berapa maksimalnya? 40 cm ahasto dari ujung jari sampai di siku itu 40 cm ya. Itu adalah batas kesucian. Naik ya, naik dari ujung pelangkir itu 40 cm naik ke atas. Di luar daripada 40 cm itu kategori wilayah propan atau alam. Luar katakanlah, bukan suci lagi. Jadi bebas, bangunan apapun boleh. Mau kamar, mau toilet, no problem ya. Seperti itu, ada radius kesucian namanya. Berapa radiusnya? Hahasto 40 cm. Jadi secara logika, dalam arti di luar daripada hasto itu disebut wilayah propan atau alam. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, bolehkah? Boleh. Karena kita memiliki argumentasi yang jelas, yaitu sepanjang kita membuat kamar itu tidak tergabung dengan apa? Dengan dapur kita. Tidak menjadi satu kesatuan, dalam arti kamar itu berada di sini atau mungkin langsung ada toilet. Yang penting ada sekat ya di luar daripada 40 cm. Itu yang kita maksudkan ya. Nah, kemudian kalau semuanya terpisah zaman sekarang ya, itu kan beda dengan zaman dulu. Dalam arti kita tidak bisa membandingkan hal itu mengacu kepada gugon tuo sifatnya. Tergantung sekarang kita minta informasinya di mana, kepada siapa. Kalau kita minta informasi kepada tetua yang tidak mengenal mengenai efektivitas waktu, efektivitas tempat, efisien tempat, hemat tempat, jadi tentu beliau mengatakan tidak akan bisa. Karena apa? Hanya itu yang beliau kenal. Beliau tidak mengenal istilahnya zaman dulu itu lantai 2. Seperti itu, masih kategori ruangan itu memungkinkan. Lingah katakanlah. Nah, kalau sekarang semuanya serba efektif, efisien, lahan sempit, praktis, ya tentu kita jawab dengan logika. Inilah logikanya, tanpa mengurangi makna. Itu yang kita maksudkan ya. Tanpa kita mencemari kesucian daripada dapur itu atau wilayah suci itu ya. Yang penting pada prinsipnya boleh, bisa. Buktinya saya, semoga saja rahayu, Nah, jadi di luar daripada 40 cm itu hasto itu kita boleh membangun apa saja, termasuk studio di atasnya, toilet juga di atasnya, no problem. Langsung karo yang baik-baik saja, dan di tempat lain juga yang biasa membangun dapur di bawah seperti ini, Terima kasih Pak Wisnu, semoga saja penjelasan yang niki bermanfaat. Semoga kita rahayu sinarang sami dan jangan lupa mari kita membangun atau menggunakan akal sehat, logika pada dasarnya ketika kita mengkonsep sebuah bangunan. Baik, terima kasih. Sinaptitiang dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.